Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai rumus kimia, kemudian tata nama senyawa ion, ya, kemudian juga sampai ke persen komposisi dari senyawa kimia. Oke, kita bahas dulu mengenai rumus kimia dan tata nama. Nah, di dalam ilmu kimia, rumus kimia ini merupakan suatu bagian yang memang cukup harus diketahui dan dipahami juga, kan memang yang namanya mempelajari kimia itu ada hubungannya dengan lambang, unsur, kemudian dengan angka dan komposisi-komposisi di dalam satu senyawa. Nah, apa itu rumus kimia? Rumus kimia itu adalah kumpulan lambang, lambang dari atom dengan komposisi tertentu. Mungkin kita sering mendengar atau melihat kalau misalnya di dalam komposisi obat, ya, itu ada lambang-lambang kimia seperti itu. Sebagai contoh yang disebut dengan rumus kimia itu ada rumus molekul dan rumus empiris. Nah, rumus molekul ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya atau di dalam komposisi-komposisi obat itu sering mencantumkan namanya rumus-rumus molekul. Seperti contoh H2O, kemudian kalau di dalam obat gitu ya, obat sebagai contoh obat untuk lambung, ya, asam lambung, misalnya ada ALOH3, ada MgOH2 seperti itu ya. Kemudian di dalam di dalam infus atau infus NaCl gitu ya, biasanya ada dituliskan NaCl seperti itu dan lainnya. Nah, itu disebut dengan rumus molekul. Kemudian di dalam rumus molekul itu kok itu ada angkanya apa? Apa yang maksud dengan angka tersebut? Jadi angka yang ditunjukkan di dalam rumus molekul itu merupakan jumlah dari molekul tersebut. Sebagai contoh di sini yang di modul dituliskan H2O. Angka 2O ini artinya bahwa ada 2 atom molekul hidrogen. Kalau O itu 1, tapi kalau untuk 1 itu tidak dituliskan. Contoh lainnya misalnya NaCl. NaCl itu tidak ada angka 2-nya, tapi dia 1. Tidak dituliskan kalau 1. Makanya Na itu ada 1 molekul, Cl itu ada 1 molekul. Nah, kalau rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom senyawa. Nah, jadi di dalam di dalam senyawa kimia itu bisa disederhanakan disebut dengan rumus empiris. Sebagai contoh, kalau misalnya pada butana itu kan butana itu rumus molekulnya C4H10, tapi dia memiliki empirisnya C2H5. Jadi dibagi dengan pembagian yang sama, itu dibagi dibagi 2, C4H10 menjadi C2H5. Ini rumus empiris dari butana. Kemudian rumus empiris dari air apa? Tetap H2O, karena dia tidak bisa dibagi dengan 2, hanya dibagi dengan 1. Jadi H2O2. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh soal berapa jumlah atom masing-masing unsur yang terdapat dalam 6 molekul H2O. Nah, kalau misalnya ini jawabnya 6 molekul H2O, berarti jumlah atom hidrogennya itu 2 kali 6, jadi 12, O-nya itu adalah 6, kan 1 dikali 6. Gitu. Satu molekul itu satu rumus kimia ini H2O. Ya, itu. Jadi kalau ada 6 molekul berarti 6 molekul H2O. Jadi H2O-nya ada 6. Makanya 2 dikali 6. Berarti ada 12 atom hidrogen dan ada 6 atom oksigennya. Kemudian pada urea. Pada urea itu ada 3 molekul urea. Berarti C-nya itu atom C-nya ada 3, atom O-nya ada 3, atom N berapa? Nah, atom N ini kalikan dulu dengan yang nih, NH2. NH2 2 kali. Nah, di sini kan 2-nya ada 2. Jadi NH2 2 kali nih.
Jadi angka 2 yang paling luar dari NH2 itu punya si NH2. Jadi tinggal kalikan saja N dikali 2 yang paling luar dikali 3. Berarti N-nya itu ada 6. Kemudian H2 dikali 2, 4 dikali 3, jadi 12. Seperti itu ya. Kemudian untuk glukosa, jadi ini unsurnya jumlah angka yang di dalamnya tinggal dikalikan 2 saja. Berarti ada 12 atom karbon, ada 24 atom hidrogen, dan ada 12 atom oksigen. Seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan bilox, ya, bilangan oksidasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar SMA dulu, ada istilah bilox, itu ada bilangan oksidasi. Yaitu di mana bahwa unsur yang bermuatan itu dia memiliki bilangan oksidasi. Ya, seperti itu. Nah, bilangan oksidasinya setiap unsur itu bermacam-macam. Sebagai contoh, untuk H, bilangan oksidasinya adalah +1, oksigen adalah -2. Kalau bilangan oksidasi Al, itu adalah Al3+, untuk S, S2-. Seperti itu ya. Nah, ini nanti saya hubungkan dengan apa namanya itu bilox ini saya akan hubungkan dengan nanti sistem periodik ya, karena memang bilangan oksidasi ini nanti untuk memahaminya nanti dengan bagaimana dihubungkan dengan sistem periodik atau unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Jadi saya lewat dulu untuk yang bilox. Kemudian, nah ada tata nama. Jadi unsur yang bergabung, jadi unsur satu dengan unsur lainnya kan tadi sebelumnya dikatakan dia bisa membentuk senyawa. Nah, unsur tata nama, maaf, untuk tata nama senyawa itu yang pertama ada tata nama senyawa biner. Dari yang pertama akan kita bahas adalah tata nama senyawa biner dari dua jenis non logam. Ya, jadi dua-duanya bukan non logam. Berarti kalau non logam itu apa? Kalau bukan non logam berarti unsur tersebut adalah gas, ya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah NH3. NH3. Kemudian ada HCl, asam klorida, H2O. Nah, ini. Kenapa NH3 bukan H3N? Lihat, di sini ini ada unsur yang terlebih dahulu dalam urutan berikut ditulis paling depan. Ini aturannya sesuai dengan keelektronegatifan dari unsur tersebut. Jadi kalau misalnya ada unsur yang terdapat lebih dulu dalam urutan ditulis paling depan. Di sini ada B, Si, C, Sb, kemudian P, fosfor, nitrogen, hidrogen, ya, Te, Se, Si, Br, Cl, F. Nah, makanya kenapa yang NH3 itu dia tidak dituliskan H3, lihat. N dulu apa H dulu? N dulu, makanya dia NH3. HCl, H dulu apa Cl dulu? H dulu, baru Cl, H, Cl, dan seterusnya. Kemudian ada senyawa biner dari dua jenis non logam. Oh ini untuk penulisan. Kalau untuk tata nama yang senyawa biner yang dua-duanya non logam, contohnya adalah dua-duanya gas. Nah, contoh ini hidrogen klorida. Gas hidrogen, ini HC itu unsur hidrogen, klornya adalah unsur klor, diberi akhiran ida. Jadi hidrogen klorida, hidrogen sulfida. Mungkin ini sudah paham ya. Kalau yang ini, karena ini pernah dibahas mungkin di waktu SMA atau SMK. Kemudian di dalam penamaan tata nama yang senyawa biner yang dua-duanya non logam itu ada yang penyebutan indeks dengan angka Yunani seperti mono, di, tri, mono itu 1, di itu 2, tri 3 itu 3, 4 itu tetra dan seterusnya. Nah, contoh ini CO2 karbon dioksida, NO nitrogen monoksida, NO2 nitrogen dioksida dan seterusnya ya. Kemudian ada tata nama senyawa biner, unsurnya itu yang pertama itu logam dan yang unsur yang kedua itu adalah non logam. Contohnya adalah NaCl. Tadi kenapa bukan Cl? Kenapa ClNa? Balik lagi ke urutan yang sebelumnya bahwa
eh, apa namanya itu, oh ini mah untuk yang logam. Kenapa? Karena nanti yang dituliskannya ini, nah itu adalah yang ion positif dulu. Jadi nanti akan kita bahas ion positif dan ion negatif. Nah, Na itu adalah merupakan ion positif, Cl itu adalah ion negatif. Jadi yang dituliskan itu adalah ion positif terlebih dahulu, ya. Kemudian sama seperti ini juga ada CaCl2, kalsium klorida. NaCl itu adalah natrium klorida. Oke, selanjutnya apabila, jadi gini, kenapa ada bilangan oksidasi? Karena biasanya ada satu unsur yang memiliki bilangan oksidasinya lebih dari satu. Contoh, ada besi 2, ada besi 3, ada timah 2, ada timah 4. Makanya biasanya itu digunakan tanda Romawi untuk menuliskan jenis dari unsur untuk menunjukkan bilangan oksidasi dari unsur tersebut. Contoh di sini, FeCl2, besi 2 klorida. Artinya apa? Bahwa angka 2 ini menentukan bahwa besi tersebut besi pada senyawa tersebut itu memiliki bilangan oksidasi 2. FeCl3, besi 3 klorida, SN2 SNO timah 2 oksida, SNO2 timah 4 oksida, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai kation dan anion, ya. Jadi di dalam ini ada yang namanya unsur, atom, ada yang disebut dengan ion. Kalau unsur atau atom itu dia kalau atom itu adalah unsur yang tidak bermuatan. Kalau kation atau ion itu adalah unsur yang bermuatan. Jadi unsur yang tidak bermuatan disebut atom, kalau unsur yang bermuatan disebut ion. Makanya ada ion positif dan ion negatif. Nah, apa saja yang termasuk dalam ion positif? Itu ada natrium, Na+, plus ini artinya plus 1. Kalau tidak dituliskan angkanya, berarti itu angka 1. Contoh natrium, itu kan Na+, berarti plus berapa? Plus 1. K+, Al3+, Zn2+, Ag+, Ba+, NH4+, Cu+, Cu2+. Nah ini. Ini biloxnya berbeda-beda. Kalau yang ini Cu+1 itu ini itu muatannya +1. Ini Cu2+, tembaga 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga anion. Anion itu adalah unsur yang bermuatan negatif itu disebut anion. Kalau unsur yang bermuatan positif itu disebut kation. Apa saja yang termasuk dalam anion? Di sini ada OH- itu namanya hidroksida, O2- oksida, F- fluorida, Cl- klorida, Br- bromida, I- iodida, S2- sulfida, dan seterusnya. Kalau di sini ada yang klorat, klorid. Bedanya it dan at, kalau it biasanya oksigennya lebih sedikit, kalau at itu oksigennya lebih banyak. Contoh, sulfat sulfit, it itu lebih sedikit, makanya SO3 2-, kalau at itu lebih banyak, SO4 2-, dan seterusnya. Ada kromat dan ada dikromat, gitu ya. Oke, kemudian ada tata nama asam. Kata asam, kalau misalnya kalian melihat ada senyawa di depannya huruf H, ya, kecuali untuk asam asetat, ya. Ada H itu berarti dia termasuk ke dalam kelompok senyawa asam. Contoh asam klorida, HCl gitu ya. H2SO4, HNO3 ini asam nitrat. Untuk terkecuali yaitu pada asam asetat, yaitu CH3COOH gitu ya. Kalau basa itu dia mengandung OH- di belakangnya. OH contohnya pada komponen obat untuk asam lambung ada ALOH ALOH 3+, ada ALOH3 dan ada MgOH2. Itu termasuk ke dalam senyawa basa. Ini dibacanya apa? Natrium hidroksida, CaOH2, kalsium hidroksida, ALOH3, aluminium hidroksida. Bu, kenapa angka 2-nya tidak disebutkan kalsium dihidroksida? Tidak. Jadi ini indeks yang di sini dia tidak disebutkan. Kalau untuk logam dan
logam dan non-logam itu tidak disebutkan. Tapi kalau dua-duanya non-logam itu disebutkan seperti karbon monoksida, karbon dioksida, natrium dioksida, seperti itu ya. Nah, yang sebelumnya, nah yang seperti ini. Ini dua-duanya non-logam, ya, karbon dioksida, dan seterusnya. Nah, ini untuk basa, kemudian ada juga yang garam. Kalau tata nama garam itu adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anionnya asam. Ya, ini ada garam natrium fosfat, kalsium nitrat, amonium sulfat, dan tembaga 2 sulfida. Nah, itu seperti itu untuk rumus kimia dan tata namanya. Oke, selanjutnya mengenai hukum dasar kimia. Nah, ini masih di pertemuan kedua. Nah, ini di modul saya akan membahas mengenai pengukuran massa zat dalam reaksi. Ya, nanti ini kan hubungannya nanti ke stoikiometri. Nah, di sini akan membahas bagaimana hukum dasar kimia, kemudian apa itu massa atom relatif, dan kemudian molekul relatif, ya, seperti itu. Hukum dasar kimia ini didasarkan pada hukum kekalan massa awalnya gitu ya, itu yang dipelopori oleh Lavoisier di abad 17. Nah, hukum kekekalan massa itu berbunyi pada reaksi kimia, massa zat reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Dengan kata lain, materi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, seperti itu. Nah, itu awal mula muncul dari hukum dasar kimia. Kemudian yang kedua ada hukum perbandingan tetap, itu yang dikeluarkan oleh Proust, ya, di mana bahwa katanya di dalam senyawa itu terdapat perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawanya. Misal pada H2O air. Berapakah perbandingan massa hidrogen dan oksigen bila direaksikan 10 gram oksigen ternyata diperlukan 0,125 gram hidrogen. Nah, ini kalau kita melihat hukum Lavoisier, maka akan terbentuk 10,125 gram. Kenapa? Tadi bahwa pada reaksi kimia massa zat reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi, katanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada 10 gram oksigen, hidrogennya 0,125, maka akan terbentuk air 10,125 gram. Kalau kita sederhanakan perbandingannya, maka 8 berbanding 1, kemudian 9 berbanding 1 dan berbanding 9. Artinya perbandingan 8 untuk oksigen, hidrogen 1, air itu 9. 9 itu dari jumlah 8 ditambah 1. Sebaliknya, apabila ada 100 gram air diuraikan ternyata menghasilkan 88,9 gram oksigen dan 11,1 gram hidrogen. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita balikan 9, bahwa air itu 9, perbandingannya oksigen 8, hidrogen 1. Jadi, nah, ini disebut perbandingan tetap. Berapapun jumlah air yang direaksikan, maka tetap perbandingannya itu adalah untuk airnya 8 berbanding 1 gitu ya, untuk unsur oksigen dan hidrogennya. Itu yang disebut dengan perbandingan tetap. Jadi untuk membentuk air diperlukan oksigen dengan perbandingan tetap, yaitu 8 berbanding 1. Walaupun nanti misalnya air yang direaksikannya, ini kan di soal pertama itu yang bereaksi itu 10 gram, hasilnya 10,125 gram, sementara di reaksi yang kedua itu adalah 100 gram. Tetap perbandingannya adalah 8 berbanding 1 untuk menghasilkan angka 9 ini, seperti itu. Sama juga dengan misalnya ada besi, kemudian ada belerang, ya, maka akan terbentuk perbandingannya itu adalah perbandingan tetap, yaitu 7 berbanding 4. 7-nya untuk besi, belerangnya itu 4. Maka totalnya itu untuk besi belerang itu adalah 11. Itu yang disebut dengan perbandingan tetap. Jadi
Hukum perbandingan tetap dalam suatu zat kimia murni, perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap senyawa adalah tetap. Jadi misalnya kalian mau membuat reaksi belerang dan besi, berapapun jumlah besi dan belerangnya harus perbandingannya 7:4. Seperti itu ya. Nah, contoh di sini ada juga hasil pemeriksaan garam dari Madura dan Cirebon menghasilkan data sebagai berikut. Ya, ini massa garam massa garamnya itu sekitar 0,295 gram, kemudian Cirebon 1,1750 gram, massa natriumnya kalau pada Madura 0,150 gram, pada Cirebon natriumnya 0,6900 gram. Klornya untuk yang garam Madura 0,1775 gram, sementara untuk Cirebon klornya itu 1,065 gram. Nah, di sini di sini kan pertanyaan adalah tunjukkan bahwa gram mempunyai perbandingan unsur yang tetap. Lihat, benar nggak nih perbandingannya? Kalau kita di sini kan kalau kita uraikan dengan presentasinya, mohon maaf Pak, gangguan sedikit, bentar. Nah, di sini yang untuk garam, ini kita katanya ditanyakan mau lihat perbandingan unsur tetapnya. Nah, kita ubah dulu ini masing-masing apa namanya tuh massa unsur masing-masingnya ke dalam persentase. Nah, contoh ini sudah dihitung bahwa persentase dari natrium untuk yang Madura itu 39,3%, NaCl itu dari yang Madura itu 60,7%. Yang Cirebon pun sama. Nah, artinya apa? Bahwa pada saat kita mau membuat sesuatu atau mereaksikan sesuatu dari unsur-unsur tertentu, maka itu sudah memiliki perbandingan. Jadi misalnya isi petani garam dimanapun lokasinya atau wilayahnya berbeda, tetap perbandingan untuk membuat garam, perbandingan antara natrium dan klornya itu adalah sama. Misalnya natriumnya 39,3% dari total garam, NaCl-nya 60,7% dari total garam yang akan dibuat. Misalnya mau buatnya itu juga di daerah misalnya di daerah Indramayu kah, atau misalnya mau di luar negeri kah, sama. Jadi semuanya sama persennya, jadi tidak berubah. Seperti itu. Itu yang disebut dengan hukum perbandingan tetap. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga hukum perbandingan berganda, ini yang dicetuskan oleh John Dalton gitu ya. Ini kalau ada apa? Kasusnya adalah ini John Dalton mempelajari dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, seperti tembaga dan oksigen, karbon dengan oksigen, belerang dengan oksigen, fosfor dan dengan klor, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh. Kalau pada Cu tembaga, ini kan dua senyawanya lebih gitu ya. Nah, ini juga bisa ditentukan bagaimana perbandingannya. Contoh pada CuO itu perbandingannya adalah 1:0,126 untuk oksigennya. Ya, sebenarnya sama saja sih seperti itu ya. Oke, untuk perbandingan berganda ini saya lewat dulu. Ini yang atom ya. Oke, untuk yang ini saya lewat dulu ya teori atom karena nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya di struktur atom. Kemudian ada yang disebut dengan hukum penyatuan volume ya. Bila 2 liter gas ini contohnya gini, bila ada 2 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas oksigen, maka akan menghasilkan 2 liter uap air. Ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa kok bisa seperti itu ya? Kok bisa sih gitu kan? Perbandingan volume. Jadi bahwa apabila ada hidrogen yang bereaksi dengan oksigen, kan itu tidak semuanya akan membentuk cairan, ada yang lepas. Yang lepasnya itu adalah gasnya, oksigennya. Seperti itu ya. Dan gas oksigen itu membentuk uap air. Jadi ini uap air yang masih bisa diukur. Sementara oksigennya
apa namanya tuh yang bukan oksigen, yang lepasnya itu bisa diukur tidak? Tidak. Ya, sementara seperti itu. Yang 1 liternya kok kemana gitu kan ya? Kenapa tidak jadi 3? Karena yang bisa diukurnya yaitu adalah uap airnya saja seperti itu. Ya, ini ada hipotesis Avogadro. Ini saya lewat aja ini. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan persamaan kimia? Nah, yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa persamaan kimia itu ada misalnya gini, suatu reaksi itu tidak boleh melanggar hukum kekalahan massa. Artinya harus ada apa? Harus ada reaksi, kemudian ada hasil reaksi, ya seperti itu. Nah, ini ada misalnya ada gas hidrogen terbakar di udara. Kalau yang namanya terbakar di udara, berarti sesuatu tersebut direaksikan dengan oksigen. Maka H2 direaksikan dengan oksigen, maka ditulisnya akan menghasilkan H2O. Nah, plus ini artinya bereaksi dengan, nah dituliskan kalau misalnya plus ini bereaksi dengan, tanda panah ini menunjukkan artinya menghasilkan, itu tanda-tandanya ya. Kemudian, nah di dalam reaksi kimia, persamaan reaksi, maaf, ada angka-angka. Kalau angka yang angka merah ini di depan ini disebut dengan koefisien reaksi, sementara 2 yang kecil ini adalah disebut indeks. Ini ada koefisien reaksinya nggak di oksigen? Ada, yaitu 1, tetapi tidak perlu dituliskan. Ini indeksnya 2, kemudian akan menghasilkan 2H2O. 2 ini koefisiennya 2, angka 2 kecil itu indeks dari O itu adalah 1. Seperti itu cara menuliskannya. Kemudian, nah, H dan oksigen itu disebut reaktan atau reaksi, ya. Kemudian H2O itu adalah produknya. Nah ini, yang ini reaktan atau reaksi, H2O itu adalah hasil atau produk, gitu ya. Kemudian di dalam penulisan reaksi kimia ada yang menuliskan, karena gini kan wujud fisiknya itu harus dituliskan. Kalau huruf G artinya dia gas, L itu liquid yang artinya cair, S itu solid atau padat, EQ gitu, EQ itu adalah aqueous gitu atau berair seperti itu ya. Nah, bagaimana menyetarakannya? Nah, ini penyetaraan reaksi kimia. Nanti saya tampilkan bagaimana cara di video lainnya cara menyetarakan reaksi kimia ya. Jadi biar lebih fokus nanti saya tampilkan video tambahan lain ya. Yang saya punya file itu cara persamaan reaksi kimia, nanti yang saya akan upload di e-learning. Nah, kemudian ini dibahas di lain di video lainnya. Kemudian, nah ada yang disebut dengan AR dan MR, massa atom relatif dan massa molekul relatif, seperti itu. AR atau massa atom relatif ini biasanya kalau di tabel periodik itu disebut dengan nomor massa, ya nomor massa. Sementara MR itu adalah MR itu adalah gabungan atau perbandingan massa molekul dengan massa standar. Nah, tapi kalau untuk menghitung MR itu hanya menjumlahkan dari AR-nya saja. Seperti ini ya. Contohnya ini. MR dari H2O atau MR dari H2O ya. Saya tuliskan dulu deh. Ini misalnya, bentar ya.
Sini bisa nggak ya? Misalnya H ini duanya ini kecil harusnya. Mana ya? Ada nggak? Teks. Anggaplah ini kecil. O-nya kecil harusnya ya. Ini H2O. Berapa MR dari H2O yang gampang dulu? H itu kan AR-nya 1. Berarti 1 dikali 2 ditambah O itu AR-nya 16 ditambah 16. Ya, jadi MR dari H2 sama H2O sama dengan 18 ya, seperti itu. Ini juga sama. Berapa MR dari H2SO4? H itu kan AR-nya 1. Mungkin kalau nggak salah ini sudah di SMA ya. H itu adalah 1, 1 dikali 2, 2. Kita simpan 2. S itu 32. Berarti 2 ditambah 32, 34. O-nya 16. Oh, kita tulis aja ya. Misalnya ini tulis kita berapa MR H2SO4? MR H2SO4. Nah, nanti sama dengan tadi H. H itu kan AR-nya 1. 1 dikali 2, karena H-nya ada 2. Kemudian ditambah ARS. Ada berapa? ARS itu 32. Ditambah O itu kan 16. O-nya karena ada 4, berarti 16 dikali 4. Oke, jadi kita jumlahkan. 2 ditambah 32 ditambah 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 berarti MR dari H2SO4 sama dengan, kita jumlahin aja. 64 ditambah 34 berarti 98. Nah, ini untuk MR H2SO4. Nah, seperti itu ya untuk menentukan MR dan AR-nya. Oke, paling itu saja untuk di pertemuan kedua ini. Nanti silahkan dikerjakan kuisnya untuk pembahasannya. Kalau yang tidak paham, boleh ditanyakan via grup atau di chat via grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.